Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman. Nah, baik di kesempatan kali ini saya akan berbagi settingan ya untuk open class terutama untuk mode fake IP teman-teman. Nah, jadi di sini saya punya banyak klien ya dan lumayan aktivitas mereka. Kemudian device-nya adalah H680FJ. Kemudian saya menggunakan modem rakitan LT4220 teman-teman. Nah, di sini saya sudah menggunakan OpenClass dan running di mode fake IP ya. Nah, baik sebelum saya lanjut untuk tutorial settingannya, saya akan sedikit memberikan informasi ya tentang fake IP itu sendiri secara singkat, teman-teman. Nah, di sini saya sudah tulis bahwa alur kerja fake IP mode itu seperti ini ya. Saat klien berkomunikasi, pertama-tama ia akan melakukan query ke DNS. Nah, setelah melakukan query ke DNS pada alamat IP target, kemudian mencoba menyambung setelah mendapatkan hasil query. Jadi ini kerjasama dengan DNS ya. Nah, kemudian mode fake IP akan segera mengembalikan alamat yang dicadangkan di alamat ini ya teman-teman. Ini sudah ada di rules. Ketika klien memulai permintaan DNS dan pada saat yang sama, menanyakan hasilnya ke server DNS hulu. Makanya kenapa bisa cepat menggunakan fake IP karena itu pada saat berkomunikasi dengan DNS juga bersama-sama sambil menanyakan hasil teman-teman. Jadi meminta respon seperti itu ya. Jadi begitu permintaan juga langsung meminta respon. Jadi dia tidak menunggu tapi memang meminta respon ya ke server DNS. Nah, jika ditentukan bahwa hasil pengembalian terkontaminasi atau memenuhi aturan proxy, nama domain akan dikirim langsung ke proxy. Nah, dan server akan melakukan analisis jarak jauh. Seperti itu, teman-teman. Nah, pada saat ini permintaan langsung klien ke fake IP akan ditanggapi dengan cepat, menghemat waktu permintaan lokal ke server DNS. Karena adanya eh, permintaan yang bersamaan sehingga bisa mempersingkat atau menghemat waktu permintaan lokal ke DNS server ya teman-teman. Nah, inilah keuntungannya kecepatan respons klien dipercepat, kemudian pengalaman menjelajah lebih lancar dan waktu pemuatan halaman web yang berkurang. Jadi istilahnya eh, loading page website yang kita buka itu eh, lebih responsif, lebih cepat teman-teman, lebih ringan terasa ya. Jadi seperti itu. Nah, di sini saya akan contohkan ya. Contohkan yang misalkan halaman speed test ini langsung secara seperti berkedip saja ya, teman-teman, seperti berkedip saja. Kemudian misalkan saya what is my IP yang tidak menyimpan kase di sini ya. Ini tidak menyimpan kase halaman webnya. Nah, ini lumayan cepat juga, teman-teman. Nah, ini juga ditambah dengan adanya fasilitas DNS caching yang ada di OpenClass. Nah, jadi settingannya seperti ini tuh, teman-teman. Kita langsung saja ya. Tentunya kita masuk ke plugin setting. Nah, kemudian di bagian select mode, jika sebelumnya menggunakan Redir host, itu tentu di sini harus di switch dulu ke fake IP mode, teman-teman. Nah, seperti di kondisi sekarang di sini tulisannya berbalik ya. Karena sekarang dalam keadaan mode fake IP. Jadi di sini switchnya itu ke Redir host. Jika keadaan sekarang seumpama Redir host, maka di sini switchnya ke fake IP. Nah, kemudian di sini ada 3 pilihan ya, teman-teman. Untuk yang dua ini lebih dikhususkan untuk gaming sebenarnya. Kemudian fake IP ini hanya untuk browsing. Namun jika kita ingin mengambil keduanya ya, tentunya lebih baik kita memilih yang di tengah, teman-teman, yang mode tune. Kenapa pilih mode tune? Karena mode tune itu ibaratnya itu VPN ya, ibaratnya itu VPN yang ada di localhost, dan ini routing table-nya sangat bagus. Nah, kita contohkan di sini ya. Kita contohkan di interface, dia akan membuat device sendiri, teman-teman. Nah, device-nya itu adalah Utune.
Nah, ini adalah device yang dibuat oleh OpenClass secara virtual ya. Jadi dia membuat Utune, kemudian koneksi kita diarahkan ke Utune ini. Jadi routing table-nya sangat bagus jika menggunakan tune mode ya. Nah, di sini teman-teman tune mode. Namun jika menggunakan fake IP, hanya fake IP, maka teman-teman bisa lihat device Utune-nya tidak akan berfungsi. Jadi routing table-nya tidak terlalu bagus teman-teman. Sehingga tidak cocok untuk digunakan gaming ya. Nah, sekarang sudah jalan di enhanced ya. Bukan lagi tune. Di sini saya refresh, kemudian kita cek device. Di sini Utune-nya sudah hilang teman-teman, tidak ada Utune. Jadi ini menggunakan koneksi biasa, tidak menggunakan semacam VPN ya. Makanya saran saya kita ambil jalan tengahnya, fake IP tune mode. Nah, baik, kita lanjut di plugin setting dulu ya teman-teman. Nah, jadi settingannya seperti tadi, fake IP tune mode, kemudian bypass gateway compatible-nya kita centang ya. Kita centang bypass gateway compatible. Kemudian di bagian traffic control saya setting seperti ini teman-teman. Jadi self proxy-nya kita centang dan disable kick-nya kita centang. Biar traffic UDP yang mengarah ke port 443 itu diarahkan ke TCP ya. Jadi seperti apa ya, karena TCP lebih kenceng ketimbang UDP untuk streaming teman-teman. Untuk streaming ya khususnya. Jadi akan diarahkan 443 ini akan diarahkan ke TCP jika yang ini dicentang ya. Nah, baik, kita lanjut ke DNS setting. Nah, DNS settingnya itu seperti ini. Disable DNS KC jangan dicentang ya. Karena inilah juga yang mempengaruhi sehingga loading page itu cepat, terutama website yang sering kita buka teman-teman. Jadi misalkan pernah membuka Facebook, kemudian ditutup, dibuka kembali, itu akan cepat loadingnya karena beberapa script memang sudah tersimpan di KC OpenClass-nya. Jadi ini jangan dicentang. Nah, jika dirasa apa ya? Karena di sini ada fasilitas plus ya. Ini KC-nya bisa kita hapus teman-teman. Jadi jika memang sudah lama sekitar seminggu udah numpuk mungkin ya. Nah, ini bisa dihapus KC-nya. Nah, di sini saya pilihnya DNS redirect. Nah, jadi untuk settingan yang lainnya ini, tab berikutnya ini tidak ada. Kita lanjut ke override setting, teman-teman. Nah, di bagian override setting, di sini tidak ada yang dirubah ya, kecuali di DNS setting. Nah, DNS-nya itu upstream DNS itu tidak saya centang. Tidak saya centang, biar DNS default dari provider tidak kedetek, teman-teman. Jadi yang saya centang hanya custom DNS setting, fungsinya untuk mengaktifkan custom DNS yang kita isi di sini. Nah, di sini saya mengisinya dengan DNS Google Query yang DNS tipenya adalah HTTPS. Jadi ini tidak saya centang biar DNS provider yang saya gunakan tidak kedetek. Nah, kita cek lagi di sini teman-teman. DNS select test ya. Nah, di sini kebocoran DNS bisa kita tes di sini. Apakah ada ISP yang saya gunakan muncul di sini? Tidak ada ya teman-teman. Nah, di sini tidak ada, semua Singapura. Jadi tidak ada kebocoran DNS di OpenWrt yang saya gunakan ini. Terutama upn upstream DNS-nya tidak saya centang, kemudian upn default DNS-nya juga tidak saya centang. Sehingga name server atau DNS dari provider tidak dimasukkan teman-teman. Nah, kemudian di sini fake IP range-nya yang default-nya itu adalah disable, kita pilih yang ini teman-teman ya. Nah, kemudian yang ini sebenarnya sudah ada di rule mode ya, di rules. Kita bisa lihat di config editor, kemudian kita masuk ke rule provider, kemudian di direct, bukan di config manage ya.
Kita cek di config manage yang sedang running. Nah, di sini ada fake IP range-nya, teman-teman. Masuk seperti ini ya. Nah, di sini IP shader-nya di reject no resolve rules-nya. Seperti itu. Baik. Kemudian di persistent fake IP-nya kita centang, teman-teman. Jadi akan case value resolution record to file untuk mengimprove respon setelah di startup ya, atau di restart ya, seperti itu maksudnya. Jadi dia menyimpan ke dalam sebuah file. Jadi persistent fake IP-nya itu atau KC-nya itu disimpan dalam bentuk file biar loading startup-nya lebih cepat, teman-teman. Nah, untuk yang lain, berhubung karena fallback filternya saya kosongkan, sehingga di sini fallback filternya tidak saya isi ya. Nah, seperti itu settingannya. Yang lain tidak ada karena memang saya menggunakan Metacore di sini. Maka di sini enable TCP konkurennya aktif, Unified delay aktif, sniper dan snip for IP juga saya aktifkan. Sedangkan untuk di plugin setting tentunya karena menggunakan Metacore, maka di sini tercentang juga enable Metacore. Jadi yang teman-teman perlu perhatikan itu cuman ini ya, select mode, pilih tune fake IP tune mode, kemudian selanjutnya di DNS setting ini jangan dicentang. Kemudian di override setting, di DNS setting juga. Nah, custom DNS settingnya dicentang, yang kedua ini tidak usah dicentang. Kemudian di fake IP range-nya pilih yang ini ya. Kemudian persistent fake IP dicentang, yang lain kosongkan. Dan jangan lupa jika di sini custom DNS setting dicentang, maka DNS di sini harus diisi biar berfungsi, teman-teman. Percuma custom DNS setting kita centang namun di sini tidak terisi ya. Maka custom itu mau milih apa kalau tidak ada, teman-teman. Jadi seperti itu. Untuk fallback kosong, default name server saya kosongkan saja. Cukup menggunakan name server saja di sini, teman-teman. Dan saya menggunakan DNS yang tipenya HTTPS ya, dari Google, DNS query / DNS dash query. Nah, seperti itu, teman-teman. Yang lain tidak ada perubahan. Cukup setting itu saja untuk fake IP ya. Maka DNS-nya tidak bocor, kemudian loading page-nya juga responsif, teman-teman. Nah, seperti itu ya responnya. Oke, kita cek. Jadi tidak menunggu lama untuk meloading halaman-halaman, terutama halaman yang sudah pernah kita kunjungi, teman-teman. Meskipun cache browser kita hapus, tapi cache di open place-nya tetap tersimpan. Jadi pada saat diakses ulang, maka open place terlebih dahulu mengutamakan mengakses cache yang tersimpan, kemudian menghitung perbedaan-perbedaan dengan yang kita akses pada jam sekarang misalkan. Jadi hanya yang di loading itu yang berbeda, namun yang sama tidak di loading ke internet ya, di loadingnya ke cache internal. Nah, seperti itu ya, teman-teman. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.